Oh, saya sering lupa, Dok. Loh, tapi kan gradernya beda. Iya Naruh sih. coba beda lah. Nah, Lupa ini sama mantan gitu maksudnya, Dok. lah biasanya Iya. kalau CLBK kan repot. Oh, CLBK kan. Ya kan sudah kan agak enteng gitu nggak sih? Iya. Lebih cepat juga nyampenya. Nggak kuat kalau lari dari kenyataan bisa. Saya juga bisa. Ajak saya, Dok. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ainin dalam acara podcast Rumah Sakit Manyara Medical Center. Tanya dokter, tanya-tanya seputar kesehatan bersama dengan dokter. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah waspada stroke pada usia dini. Nah, kira-kira apa sih stroke itu? Saat ini saya ditemani oleh dengan Dokter Bambang, spesialis saraf. Halo dokter. Selamat Selamat bersenang-senang, Ya. selamat berbahagia kepada sahabat MMC di rumah gitu. Selamat Selamat berbahagia untuk sahabat MMC yang ada di rumah dan yang akan menyaksikan talkshow kali ini. Oke, podcast hari ini. Iya, podcast hari ini. Saya Dr. Bambang, kamu tuh? Iya. Saya Dr. Bambang Kusnardi yang berpraktek di Rumah Sakit MMC dan bisa kontrol baik pasien umum, BPJS maupun asuransi swasta. Nah, nanti untuk jadwal polinya bisa dibahas di akhir acara. Dok. Oke. Saat ini kita akan membahas mengenai waspada stroke pada usia dini. Ya. Sebelum ke situ nih, Dok, kira-kira stroke itu apa sih, Dok? Stroke itu suatu gangguan aliran darah di otak, ya. Bisa penyebabnya bisa ada dua penyebabnya. Bisa pembuluh darah tadi itu terbuntu atau pembuluh darah tadi pecah. Berarti sama-sama aliran darah tidak sampai ke tempat tujuan, sehingga menimbulkan gejala yang berbagai macam. Nah, gejalanya tuh apa aja, Dok, biasanya? Yang Ada ringan, sedang, beratnya nggak sih, Dok? Kalau ringan sedang beratnya itu tergantung dari daerah mana besar kecilnya terganggu. Oh, gitu. Iya. Tapi kalau sudah disebut stroke ya sudah stroke. Tinggal area atau daerah mana yang terganggu. Luasnya seberapa itu yang orang beranggapan berat ringannya di sana. Padahal ada yang stroke besar tapi di area yang tidak terlalu penting misalnya, itu oke, dia tidak terlalu banyak gangguan. Contohnya nih, Dok, dari yang sering sekali dokter jumpai dari mungkin yang gejalanya ringan, sedang, berat itu apa aja sih, Dok? Yang ringan mungkin ya ada separuh badan terasa kesemutan, terasa tebal, separuh kiri tangan atau kanan. Sampai kaki gitu? Iya, tangan sama kaki satu sisi. Oh gitu. Bukan seperti kaki saja habis kondangan, habis yasinan, waduh kaki saya tersemutan. Itu bukan stroke dong, kan tangannya enggak apa-apa. Oh, harus bersamaan gitu, Dok. Iya. Jadi tangan sama kaki gitu ya? Iya. Berarti Dengan separuh badan, ya mungkin tadi tergantung ada area yang terganggu. Bisa yang kaki lebih berat, bisa yang tangan lebih berat. Oh, tapi punya gejala yang sama. Dengan range tingkat keberatannya berbeda gitu ya? Berarti bisa tadi yang kesemutan atau tebal separuh badan, terus ada kelemahan tubuh separuh badan. Yang ekstrim ada yang tidak bisa bicara juga ada. Tapi kalau misalnya nggak bisa bicara, terus anggota tubuh setengahnya itu masih bagus, itu apa juga bisa dikategorikan gejala stroke? Kalau kejadiannya mendadak dan berlangsung lebih dari 1 hari, iya stroke. Ada yang orang cuma pelu saja. Oh gitu. Iya, orang pelat, awalnya dia tidak pelat ya, terus tiba-tiba dia pelat atau pelu, mendadak. Bisa jadi karena stroke. Berarti memang harus tahu screening awalnya gejalanya seperti apa, baik yang ringan, sedang, berat. Berarti kalau saya awal misalnya meriksa pasien itu, yang saya tanyakan pasti sama keluarganya, apakah bicaranya seperti ini apa enggak? Itu dulu. Sebelumnya. Iya. Kalau memang biasanya dia pelu, ya bukan stroke berarti. Tapi kalau biasanya lancar terus jadi pelu, ya berarti stroke. Itu harus segera dibawa ke rumah sakit apa nunggu sih, Dok? Secepatnya. Secepatnya ya? Iya. Ada lagi nggak sih, Dok, gejala yang lain yang harus diwaspadai teman-teman di rumah? Itu yang ada yang pernah terjadi itu dia lupa mendadak. Oh, saya sering lupa, Dok. Loh, tapi kan gradernya beda. Iya Naruh coba beda lah. Nah, lupa ini sama mantan gitu maksudnya, Dok. lah biasanya kalau CLBK kan repot. Gini ya, kalau ada saya punya pasien itu dia rapat di suatu gedung, ya keluar dari gedung masuk ke mobil
ya, dia mau pulang ke rumahnya nggak bisa. Dia muter, iya, kebetulan sendiri. Nyetir sendiri berarti kan dia tangan kakinya normal, semua nggak ada gangguan. Penglihatannya bagus, semuanya bagus. Gitu ya? Dia tiba-tiba lupa. Masuk ke perumahannya, dia muter saja. Kebetulan ada Pak Satpam, rumahnya. Oh, bisa gitu ya? Iya. Jangan nanti terus ke rumah istri tetangga, tidak boleh kalau itu. Lah, itu nggak lupa namanya ya. Melalir itu ya. Dia muter saja, terus kemudian ada satpamnya bilang, "Loh Pak, mau kemana?" Dia sudah muter sekitar 3-4 kali, kan Pak Satpam tahu kalau dia rumahnya di situ. Saya mau pulang, tapi bingung arahnya. Nah, oh Pak Satpamnya untung tahu ya. Tahu ya. Gitu. Dan akhirnya pengalaman saya pribadi, ada suami istri, dia kebetulan berlibur di Tretes. Tretes, terus si suami ini dia bertanya berkali-kali sama istrinya. Nyetir nih dok ceritanya. Dia sampai di Tretes, ya. Terus dia tanya berkali-kali, "Bu, saya ini di mana? Kita ini di mana?" Padahal janjian bareng ke sana ya, tapi kesananya bareng satu mobil. Waktu sudah di sana, si suami tadi kebetulan usianya tidak terlalu tua, masih sekitar 40, ya 43-an lah waktu itu. Masih muda, dewasa. Dia tanya berkali-kali. Padahal awalnya tidak pernah. Dan ibunya istrinya aware, langsung diajak turun, dibawa ke kebetulan di sini. Saya rawat di MMC, iya, sekitar sebelum COVID dulu. Udah lama, 2 tahun. Terus saya screening MRI, memang ternyata ada sumbatan di sana. Oh gitu. Berarti tidak melulu stroke itu harus kelemahan di separuh badan. Oh, berarti kalau tiba-tiba lupa dadakan, awalnya nggak pernah lupa nih, dadakan harus segera dibawa ke rumah sakit dok. Iya. Jangan dibiarin. Tapi ada nggak sih dok, bisa nggak sih stroke tuh kena ke usia muda gitu? Untuk akhir-akhir ini sangat bisa sekali. Karena apa? Dulu paradigma dulu kan stroke untuk usia di atas 50. Sekarang banyak yang dia bawa 40, 30 juga banyak. Kenapa dok kok bisa kena ke usia muda? Padahal kan dulu kan sering ke usia dewasa tua. Ya. Kenapa sekarang kalau lebih kena atau nggak bisa ke usia muda gitu? Oke. Berarti kita ada kembali yang mempengaruhi nggak gitu? Sangat banyak sekali. Kita kembali ke faktor-faktor risiko dari stroke. Penyebabnya. Faktor risiko, faktor risiko itu yang pertama ada yang bisa dimodifikasi sama yang tidak. Yang tidak bisa dimodifikasi itu pertama usia. Semakin dia lanjut akan mempunyai resiko terjadinya stroke menjadi lebih besar. Karena kualitas dari pembuluh darahnya semakin menurun. Kualitas dari pembuluh darahnya. Misalnya kita beli selang kan baru masih lentur bagus. Setelah 1-2 tahun kena hujan, kena panas kan jadi kaku. Oh, berarti itu perumpamaan dari pembuluh darahnya. Oh gitu. Semakin tua maka faktor mempunyai pembuluh darahnya juga terpengaruh gitu. Apalagi kalau misalnya nanti ada pencetus atau faktor risiko yang lain. Contohnya nih dok, apa? Nah, saya kembali dulu. Ini yang sabar dulu. Ini yang belum bisa dimodifikasi dulu. Sabar, sabar. Pertama usia, kedua jenis kelamin. Wanita sebelum menopause dia mempunyai resiko lebih rendah dibanding laki-laki. Wanita sebelum menopause. Ya, tapi setelah menopause mempunyai resiko yang hampir sama dengan laki-laki. Tapi prevalensi kejadian lebih sering kena ke laki-laki atau perempuan? Tadi kalau memang di bawah 40 biasanya sih sering laki-laki. Kalau perempuan atau kalau laki-laki? Di bawah 40. Laki-laki. Kalau di atas 40 apalagi sudah menopause itu perempuan juga bisa ya? Bisa juga, hampir sama. Nah, terus ras ya kita sama rasnya itu. Ini yang apa yang membedakan ras dok? Ya seperti orang permisi yang Asia atau Eropa atau apa itu berbeda. Tapi karena kita yang sama di Indonesia, yang mungkin nggak terlalu banyak beda. Iya, bedanya. Berarti saat yang utama yang tidak bisa dimodifikasi mungkin dari usia sama jenis kelamin tadi. Dan yang bisa dimodifikasi ini yang sangat berperan pada bertambah mudanya usia timbulnya stroke. Oh, apa aja nih dok? Pertama, kalau dari kita melihat dari penyakitnya, hipertensi, darah tinggi. Kedua ini yang klasik dulu ya, yang kencing manis itu juga bisa. Diabetes. Terus ada juga yang kolesterol, asam urat ikut memperberat kondisinya. Dan saat ini yang paling menjadi dalam tanda kutip ya, momok kenapa stroke menjadi usianya menjadi lebih muda, lifestyle-nya. Yang dari segi makanan mungkin ya dok. Pertama makanan. Kedua olahraga. Iya, exercise. Terus rokok. Oh, ini yang susah nih dok, kalau rokok nih dok. Nah, karena orang beranggapan, oh itu ada usia tua sampai 80-70 rokok masih bagus. Usianya masih bagus dan sehat gitu. Dan melihat satu orang.
Iya, benar. Kalau dikumpulkan banyak, yang merokok sama enggak, ya pasti lebih banyak. Tapi ada juga yang merokok. bilang loh dok, kan rokok kalau sekarang vape kan lebih bagus dibanding yang rokok biasa gitu katanya. Secara prinsip sama. Sama aja, berarti Iya. faktor risikonya sama-sama besar untuk terkena Sangat stroke besar. ya. Iya betul. Dengan orang-orang yang merokok Ada baik yang pakai yang apa vape itu? atau rokok biasa. Vape apa Baygon itu? Baygon? Nah, yang ada kan rokok baru yang apa? Vape ya, vape. Vape. Ya itu. Yang nggak ada ininya, nggak perlu pakai korek. Dok. Karena itu, nah itu juga sama. Ini kan ada kafeinnya, atau apa itu yang tarnya itu yang mengganggu. Jadi sobat MMC di rumah dikasih tahu pacarnya atau keluarga terdekatnya untuk mengurangi rokok, baik yang Nah. vape atau rokok yang biasa. Kadang-kadang kan kalau vape, misalnya apa? Aromanya lebih enak dibanding itu kan di situ. Tobeli dok, ada rasa tobeli. Makanya itu kan macam-macam rasanya. Jeruk. Tidak mengurangi faktor risikonya. Iya, Gitu. betul. Berarti harus tetap dijaga Dijaga. dan dikurangi. Nah, itu kenapa sekarang menjadi tren atau ada pergeseran usia, kenapa stroke tadi itu menjadi muncul pada usia muda. Makanan yang cepat saji yang sangat bervariatif Junk sekarang. Iya, junk food. Kayak nggak sebut merek dok ya, Iya, maksudnya kayak yang ayam goreng Iya, gitu, ayam karena goreng lemaknya apalagi. tinggi ya, lemak Betul. jenuhnya. Iya. Lemaknya tinggi, terus yang sekarang jadi tren yang bagus itu kalau olahraga sekarang sudah lebih menjamur kan. Anak-anak muda sekarang lebih banyak yang entah itu lari, entah itu sepeda, entah itu yang hiking. Sekarang lebih mungkin sekitar 1-2 tahun ini lebih banyak mereka berolahraga. Sekarang kan 5 km, 10 km sudah banyak sekali kan, hampir bisa tiap 1-2 minggu ada event Iya itu. betul. Wah, Lari itu yang sangat terutama setuju. yang lebih Nah, itu sering. bagus. Tapi kalau misalnya lari itu harus nggak sih dok kita ngecek dulu, misalnya gini kadar kolesterolnya normal nggak nih, berarti baru boleh lari gitu atau nggak usah? Enggak lah, enggak terlalu berpengaruh antara kita mau lari apa enggak. Tapi memang awal-awal ya tetap ya disesuaikan dengan kemampuannya dulu. Kalau belum biasa lari ya jangan lari dulu, ya jalan dulu. Atau naik sepeda misalnya yang lebih apa ya, lebih rileks lah. Kalau saya pun biasanya kalau naik sepeda mungkin lebih kuat dibandingkan lari. Kalau lari saya enggak kuat. Oh gitu dok. Iya. Ya kan sudah kan agak enteng gitu nggak sih? Iya. Lebih cepat juga nyampenya. Enggak kuat kalau lari. Kalau lari dari kenyataan bisa. Saya juga bisa. Ajak saya dok. Karena lari butuh apa ya? Butuh saya juga gemuk, ikut menambah beban dari lutut sama pinggang. Oh Usia gitu. lanjut sama apa? Yang berat badannya lebih membebani itu. Oke. Berarti selain dari lifestyle, makan makanan yang cepat saji, Ya, kemudian sama rokok. olahraganya kurang, rokok, sama kolesterol, ada nggak sih dok lifestyle yang lain yang mempengaruhi atau meningkatkan faktor risiko terkena stroke pada usia dini? Nah, faktor psikis juga bisa mempengaruhi, walaupun Stres tidak itu, secara dok? langsung bisa. Nanti akan jadi semua lakama. Orang stres otomatis bisa menyebabkan pertama, mungkin tensi akan naik. Kedua, istirahatnya juga akan menjadi kualitasnya menjadi lebih berkurang. Iya. Yang biasanya awalnya bisa jam 10, 9 sudah tidur karena ada entah itu masalah kesehatan atau masalah sama pacarnya. Akhirnya tidur jadi larut. Oh gitu ya. Terus bangunnya Begadang pun berarti ya? lah. Begadang juga mempengaruhi berarti ya? Iya. Kan perlu kata dokter Roma Irama, begadang boleh saja. Tapi lagunya, bila ada artinya lah, gitu. Kalau nggak ada arti, kalau nggak ada keperluannya ya buat apa? 100. Iya. Kalau saya sih stres cuma pas akhir bulan aja sih dok. Iya. Kalau apa? Mau bayar cicilan juga. Oh, sama kalau itu stres semua itu pasti. Jangan disepil dulu. Ya. Gitu. Oke. Berarti bukan suatu mitos ada kalau misalnya stroke itu hanya kena ke orang tua. Ternyata kan dari data yang sudah dok dan dari pengalaman juga banyak juga yang kena ke usia muda. Nah, kira-kira hal apa saja yang harus diantisipasi agar terhindar dari stroke, terutama pada usia-usia muda? Yang pertama itu kan penyebabnya mungkin kalau darah tinggi kencing manis, oke lah mungkin tidak terlalu banyak yang orang muda itu. Kemudian yang utama atau yang lebih fokus di lifestyle-nya. Lifestyle. Mumpung masih muda, investasi. Nah itu. Jangka panjangnya kesehatan. Karena apa? Orang jangan beranggapan, oh saya muda, tidak ada gejala atau keluhan. Iya, karena dia tubuh masih bisa berkompensasi atau mempunyai kompensasi untuk menghadapi
atau adanya gejala itu tubuh masih bisa mengkompensasi, sehingga terlihat seolah-olah masih tidak apa-apa. Padahal ya ada apa-apa. Iya. Oke. Berarti harus merubah lifestyle dari yang tadi disebutkan, kok kayak gitu-gitu. Dini mungkin atau semudah mungkin. Karena kita kalau misalnya ini orang seperti orang bisnis atau ya, modal yang lebih bagus kan akan memberikan hasil yang lebih bagus juga. Oke. Asik. Cocok. Kalau sudah muda dalam artian modalnya wis ngerokok, ngopi, tidurnya begadang. Kayak investasi jangka panjang dok ya berarti ya. Karena kesehatan juga investasi kan. Kalau semakin dini semakin dijaga kesehatannya, semakin tua juga bagus nanti. Bisa awet muda gitu dok. Iya. Terus tadi utama memelihara atau memanage stres yang ada. Oke. Kalau stresnya anak muda kebanyakan stres dok. Iya, terutama ya kalau cinta apalagi, nah itu berat banget itu. Curhat nih, curhat dikit. Tapi nggak apa, emang harus bisa mengelola stres, kemudian bisa menjaga kesehatan, olahraga yang rutin, jangan begadang, kurangi rokok, dan jangan sering-sering konsumsi makanan yang cepat saji kayak junk food. Lebih bagus kayak real food dok ya, sayur gitu-gitu ya. Sangat bagus sekali, selain antioksidannya juga banyak bagus. Nah, sama rendah garam juga biar terhindar dari karbo juga dikurangi. Karbo juga? Iya, dibatasi. Bukan tidak boleh, tapi dibatasi. Oke. Nah dok, kalau misalnya nih ada beberapa, ya tidak mendoakan, maksudnya kalau misalnya dari Sobat MMC nih, ada rekan-rekannya yang mungkin usianya 20 tahun atau 30 tahun terkena gejala stroke. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Langsung bawa ke rumah sakit, secepatnya. Oh gitu, jadi nggak perlu nunggu dia yang dibilang golden hour gitu. Golden periodnya untuk stroke itu, untuk penanganan stroke misalnya dia sumbatan hanya 4 jam. 4 jam sejak muncul gejala. Misalnya gejalanya waktu itu mungkin ya di kampus atau apa ya, langsung bawa secepat mungkin. Kalau udah kelewat nih dok, katakanlah lewat dari 4 jam, kira-kira resiko terburuknya apa? Bisa permanen gangguannya tadi. Oh gitu. Iya. Kayak misalnya kalau dia pelo berarti sebelumnya agak susah atau mungkin bisa sampai lama, gitu ya. Walaupun usia muda kayak gitu bisa dok? Bisa jadi. Tadi tergantung dari sumbatannya di daerah mana. Iya, daerah mana, berapa luasnya. Ini jangan beranggapan masih muda, recovery-nya bagus. Iya, tapi kalau sumbatannya luas ya sama saja, tetap butuh waktu untuk pemulihannya. Nah itu ya Sobat MMC, jadi di rumah kalau misalnya tetangga, temen ada yang mengalami gejala dari stroke tadi kayak lemah sebelah, tiba-tiba lupa, kemudian pelo, segera dibawa ke rumah sakit, terutama di Rumah Sakit Manyar Medical Center. Nanti bisa konsultasi dengan Dokter Bambang. Nah dok, kalau Sobat MMC mau ketemu sama Dokter Bambang itu di hari apa aja? Kalau di MMC saya melayani tadi semua ya, pasien umum, pasien swasta ataupun asuransi swasta, walaupun BPJS juga ya. Praktek poli saya Senin, Selasa, Kamis mulai jam 12 sampai selesai, sama hari Jumat setelah sholat Jumat jam 13 sampai selesai. Oh, berarti Senin, Selasa, Kamis mulai dari jam 12 sampai selesai, hari Jumat jam 1. Ya, sampai selesai. Oke. Jangan lupa nih Sobat MMC. Tapi kok boleh nggak sih dok kalau misalnya mau screening dulu, mau konsultasi dulu, nggak harus nunggu kena serangan stroke gitu? Sangat boleh sekali. Sangat boleh sekali. Iya. Oke, jadi jangan lupa Sobat MMC kalau mau screening, mau konsultasi bisa langsung ke Rumah Sakit Manyar Medical Center, ketemu dengan Dokter Bambang yang ganteng ini, nanti bisa konsultasi. Kemudian jangan lupa juga untuk like, share, dan komen di YouTube RSMMC, dan jangan lupa untuk tetap tonton podcast kami untuk tahu informasi kesehatan selanjutnya yang akan kita bahas. Saya Ainin dan Dokter Bambang Kusnadi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.